Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Diah Ayu Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia anorganik yang berjudul oksigen. Kelimpahan unsur di alam, oksigen dan ozon. Unsur-unsur yang paling melimpah di kulit bumi adalah helium yang terdapat di matahari. Sedangkan unsur yang paling banyak terdapat di bumi kita adalah oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Beberapa presentasi kelimpahan unsur di bumi yaitu ada oksigen yang bermassa 49,3 dengan bentuk air, silika, silikat, oksida logam, molekul oksigen yang terdapat di dalam atmosfer bumi. Yang kedua ada silikon dengan massa 25/8,8 yang berbentuk silika, pasir, kuarsa. Silikat dengan bentuk di tanah liat dan mika. Besi dengan massa 4,7 yang berbentuk oksida. Lalu kalsium yang bermassa 3,4 yang berbentuk karbonat, gamping, marmer, karpur. Dan sulfat yang berbentuk gips. Lalu fluorida yang berbentuk fluorid dan silikat yang berbentuk zeliot. Lalu ada natrium dengan massa 2,7 yang berbentuk klorida, yaitu garam, batu, air laut, dan silikat yang yaitu zeliot. Lalu ada kalium dengan massa 2,4 yang berbentuk klorida dan silikat. Lalu magnesium dengan massa 1,9 yang berbentuk karbonat, klorida, sulfat, garam, Epsom. Lalu ada hidrogen dengan massa 0,7 yang berbentuk oksida atau air dan bahan organik. Berikutnya titanium dengan massa 0,4 yang berbentuk oksida. Lalu klor dengan massa 0,2 yang berbentuk garam NaCl. Lalu ada fluor dengan massa 0,1 dan unsur lainnya di bumi dengan massa 0,8. Oksigen. Oksigen merupakan unsur yang paling banyak di bumi dan merupakan elemen paling penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk memproses respirasi atau pernapasan. Oksigen terdapat di alam dengan keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa. Dalam keadaan bebas di alam, oksigen mempunyai dua alotropi, yaitu gas oksigen dan gas ozon. Kelimpahan oksigen di alam lebih kurang 20%. Dan di dalam air lebih kurang 5%. Dalam skala laboratorium, oksigen dapat diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, pemanasan campuran MnO2 dan H2SO4. Proses ini pertama kali dikenalkan oleh C. W. Schiele pada tahun 1771. Dengan reaksi MnO2 ditambah H2SO4 akan menjadi MnSO4, H2O, dan O2. Kedua ada pemanasan HgO. Proses ini pertama kali diperkenalkan oleh Priestley pada tahun
1771. Dengan reaksi 2HgO akan menjadi 2Hg ditambah O2. Lalu yang ketiga ada pemanasan peroksida dengan reaksi 2BaO2 yang akan menjadi 2BaO ditambah O2. Oksigen adalah unsur golongan 6A berwujud gas pada suhu kamar. Gas oksigen merupakan gas yang tidak memiliki warna, bau, dan lebih ringan daripada udara. Salah satu unsur utama pembentukan kerak bumi adalah oksigen, yakni sekitar 46,6%. Air mempunyai kandungan oksigen sekitar 89% dan di atmosfer memiliki kandungan oksigen sekitar 21%. Oksigen memiliki 3 isotop, yaitu O16 dengan 99,76%, O17 dengan 0,04%, dan O18 dengan 0,2%, yang melalui distilasi bertingkat dari air dapat dibuat konsentrat yang mengandung nuklida, O17 sampai 4%. Oksigen yang sangat murni diperoleh dengan cara elektrolisis air, yaitu 2H2O akan menjadi 2H2 ditambah O2. Oksigen bereaksi dalam semua unsur, baik pada suhu rendah ataupun suhu yang tinggi, kecuali unsur berikut, yaitu halogen dan beberapa gas mulia dan logam mulia. Oksigen akan membentuk susunan elektron yang stabil, seperti unsur Ne dengan cara sebagai berikut, yaitu penggabungan elektron O2-. Yang kedua, ada pembentukan 2 ikatan kovalen tunggal. Yang ketiga, ikatan rangkap. Yang keempat, pembentukan 1 ikatan tunggal dan penggabungan elektron OH-. Gas oksigen. Gas oksigen banyak terdapat di alam. Kandungannya di udara sekitar 21%. Oksigen di atmosfer terdapat dalam bentuk diatomik O2. Adapun oksigen yang terletak di lapisan atmosfer terdapat dalam bentuk monoatomik yaitu O dan triatomik yaitu O3. Gejala perubahan bentuk molekul ini disebut allotropi, yang berasal dari bahasa Yunani allos dan tropos yang berarti cara lain. Senyawa oksigen. Air H2O merupakan senyawa yang mengandung atom oksigen dan hidrogen yang sangat berperan dalam kehidupan. Kadar oksigen dalam satu molekul air dapat dihitung dengan cara presentasi oksigen sama dengan AR per MrH2O dikali 100% sama dengan 16/10 dikali 100% sama dengan 88,9%. Kadar dalam satu molekul air adalah 88,9%, padahal air adalah senyawa terbanyak yang menutupi 2/3 permukaan bumi, sehingga unsur oksigen pun paling banyak di alam. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting. Hampir semua proses yang ada di dalam tubuh kita memerlukan oksigen. Pembuatan oksigen. Dalam bidang industri, oksigen diperoleh dengan destilasi bertingkat udara cair karena titik didih oksigen lebih tinggi daripada titik didih nitrogen, dengan perbedaan yang cukup besar sehingga
dapat dipisahkan. Di laboratorium, oksigen diperoleh dengan beberapa cara antara lain pemanasan kalium klorat KClO3, yaitu 2 KClO3 yang bereaksi dengan 2 MnO akan menghasilkan 2 KCl ditambah 3 O2. Lalu ada elektrolisis air, yaitu 2H2O dan akan menghasilkan 2H2 ditambah O2. Penggunaan oksigen. Beberapa kegunaan oksigen dalam kehidupan sehari-hari dan industri antara lain: yang pertama, untuk pernapasan makhluk hidup, penderita paru-paru, penyelam, dan antariksawan. Kedua, untuk pembakaran atau oksidator. Ketiga, campuran oksigen cair dan hidrogen cair digunakan untuk bahan bakar roket. Yang keempat, untuk bahan baku berbagai senyawa kimia. Lalu kegunaan oksigen. Gas oksigen digunakan untuk pernapasan makhluk hidup. Gas oksigen juga diperlukan untuk proses pembakaran. Pada industri kimia, oksigen digunakan sebagai oksidator untuk membuat senyawa-senyawa kimia. Oksigen cair digunakan untuk bahan bakar roket. Lalu juga bisa bahan bakar bersama dengan asetilena digunakan untuk mengelas baja. Dalam industri, baja digunakan untuk mengurangi kadar karbon dalam besi gubal. Oksigen dalam air dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk proses respirasi dan penguraian zat organik menjadi anorganik oleh mikroorganisme. Banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi dan penguraian zat-zat organik oleh mikroorganisme dinyatakan dengan apparent oxygen utilization. Ozon. Ozon adalah salah satu gas yang membentuk atmosfer. Molekul oksigen O2 yang dengannya kita bernafas membentuk hampir 20% atmosfer. Pembentukan ozon, molekul triatom oksigen kurang banyak dalam atmosfer, di mana kandungannya hanya 1/3 juta gas atmosfer. Masuknya molekul ozon ke dalam lapisan troposfer dikarenakan adanya zat polutan atau zat pencemar. Yang bereaksi dengan molekul ozon sehingga molekul ozon yang terbawa oleh dinamika atmosfer memasuki lapisan troposfer. Zat polutan udara tersebut berasal dari hasil aktivitas di bumi, baik secara alami maupun dilakukan sengaja oleh manusia. Pada lapisan troposfer, kondisi ozon lebih banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan lapisan stratosfer. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor, yaitu pengaruh aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan pertanian, yang merupakan sumber polusi udara. Lapisan troposfer lebih dekat dan langsung bersentuhan dengan aktivitas di bumi. Faktor kedua adalah karena proses lapisan
Faktor kedua adalah karena proses pembentukan secara perusakan ozon di troposfer berlangsung secara terus-menerus dan berulang. Sifat-sifat oksigen dan ozon. Sifat fisika dan kimia oksigen yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, memiliki titik didih 183 Celcius, memiliki titik beku min 118 derajat Celcius, pengaruh tekanan terbesar 135 atm, oksigen dapat disimpan di dalam tabung yang terbuat dari baja. Oksigen bersifat nonpolar, tetapi dapat larut dalam air. Secara fisik, oksigen sangat penting bagi kehidupan organisme yang hidup di air. Sifat oksigen, ozon. Ozon amat mengkakis dan dipercayai sebagai bahan beracun dan bahan cemar biasa. Ozon mempunyai bau yang tajam, menusuk hidung. Ozon juga terbentuk pada kadar rendah dalam udara akibat arus listrik seperti kilat dan oleh tenaga tinggi seperti radiasi elektromagnetik. UV dikaitkan dengan pembentukan kanker kulit dan kerusakan genetik. Peningkatan tingkat UV juga mempunyai dampak kurang baik terhadap sistem imunisasi hewan. Organisme akuatik dalam rantai makanan, tumbuhan, dan tanaman. Penyerapan sinar UV berbahaya oleh ozon stratosfer amat penting untuk seluruh bumi. Fungsi oksigen. Oksigen diperlukan dalam sistem pernafasan, membantu fungsi sel-sel di tubuh manusia, mencegah pertumbuhan sel aerob, membantu sistem peredaran darah, mempercantik kulit, mencegah penuaan diri, mengoptimalkan daya ingat, mencegah kanker, asma, dan lain-lain, mengatasi stres, menjaga kekebalan tubuh, membantu degenerasi sel secara biologi, support energi tubuh sebagai terapi penyakit. Fungsi ozon. Ozon dapat mencegah kanker. Lapisan ozon berfungsi untuk menyerap radiasi berbahaya, sinar UVA dan UVB. Yang kedua, mencegah katarak. Selain berbahaya bagi kulit, ternyata sinar UV atau ultraviolet juga dapat mempengaruhi kesehatan pada mata. Yang ketiga, mengobati kulit terbakar. Penggunaan gas ozon sebagai perawatan penderita kulit terbakar sudah sangat meluas di Jerman. Keempat, mencegah kerusakan tumbuhan. Sinar UVB ternyata juga memiliki dampak negatif bagi tumbuhan, organisme bersel satu, dan ekosistem perairan. Membersihkan air yang tercemar. Gas ozon sering digunakan untuk membersihkan air yang tercemar. Lebih jelasnya adalah untuk membantu proses flokulasi yang dapat membantu untuk penyaringan dan menghilangkan besi dan arsenik dari air, sehingga air tidak lagi tercemar dengan kandungan bahan berbahaya seperti serpihan logam dan racun. Pembuatan antiseptik. Dalam industri obat, gas ozon juga berfungsi sebagai alat pengenyah kuman sebelum dibotolkan, yang nantinya akan digunakan menjadi antiseptik. Lalu yang terakhir, mewarnai plastik. Dengan gas ozon, warna bahan plastik lebih rata dan menghemat biaya produksi.
zat kimia perusak ozon. Yang pertama ada CFC atau chlorofluorokarbon. Adalah sekumpulan zat kimia yang terdiri atas 3 jenis unsur yaitu klor, fluor, dan karbon. CFC merupakan bahan hasil proses industri dan mempunyai sifat tidak beracun, tidak dapat dibakar, dan sangat stabil karena tidak mudah bereaksi. Selain itu, CFC juga merupakan salah satu gas dari rumah kaca. Yang kedua ada halon, yaitu susunan kimia halon terdiri atas unsur-unsur klor, fluor, dan karbon, ditambah unsur brom. Halon mempunyai sifat tidak dapat dibakar, beracun, dan sangat stabil karena tidak mudah bereaksi. Yang terakhir ada dinitrogen oksida atau N2O. N2O ini terjadi di dalam proses perombakan. Dampak penipisan lapisan ozon. Yang pertama ada dampak bagi manusia. Sinar ultraviolet dalam jumlah kecil diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu membantu pembentukan vitamin D oleh tubuh. Tetapi sinar ultraviolet dalam jumlah banyak juga dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan menurunkan kekebalan tubuh. Yang kedua, dampak bagi tumbuh-tumbuhan. Hasil padi dan sejumlah tanaman budidaya lainnya akan menurun apabila terjadi peningkatan UVB karena ketersediaan nitrogen menurun. Sejumlah jenis dan variasi tanaman tertentu akan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan tanaman lainnya. Yang ketiga, bagi ekosistem laut. Penipisan lapisan ozon dapat mengganggu kehidupan di laut dan memberi dampak negatif pada rantai makanan di laut. Dampak yang cukup memprihatinkan adalah peningkatan sinar ultraviolet yang dapat membunuh organisme kecil yaitu plankton yang menjadi basis dari rantai makanan. Cara penanggulangan mengurangi penipisan lapisan ozon. Usaha untuk menanggulangi rusaknya lapisan ozon dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tingkat yang terkait, yaitu individu, industri, dan pemerintahan. Penekanan terhadap ketiga pihak di atas sangatlah penting, karena dapat dibedakan atau lambatnya pelaksanaan. Individu perorangan, cepat. Industri perlu koordinasi dan perlu waktu yang lama. Dan pemerintah yang perlu konsensus dan perlu waktu yang cukup lama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.